pada akhirnya sebenarnya Gugus Depan itu tidak di sekolah kan. Tapi memang di Indonesia ini kan Gugus Depannya harus melekat. Ya pokoknya ya sekolah ya Gugus Depan. Itu ya pelatihnya itu kita silang untuk pendampingan di pembina-pembina. Harapannya ini tidak hanya untuk pembina, tapi bagaimana sampai ke Gugus Depan. Padahal edaran pramuka, kalau kegiatan pramuka sebenarnya cukup yang membuat edaran adalah Gugus Depan. Karena sebenarnya yang memiliki Gugus Depan itu bukan kepala sekolah, tapi adalah ketua Gugus Depan. Tapi ada Kak, satu pembina itu memiliki siaga punya, penggalang punya, penegak punya, itu ada. Kakak Pramuka Bojonegoro bersama kita lagi di program Candu, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, adalah Kak Hudi. Gimana kabarnya Kak Hudi? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kabar yang luar biasa, bisa mengabdikan diri di Gerakan Pramuka. Sehat, sempat, ya terutama adalah sempat itu kan itu ya nikmat yang luar biasa. Karena sehebat apapun kalau kita tidak sempat ya tidak ada artinya. Seperti kita tag video kali ini ya, ini kalau nggak disempatkan ini juga bahaya, nggak akan terjadi. Betul. Karena semuanya mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga harus menyempatkan waktunya untuk kegiatan. Kegiatan yang luar biasa yang digagas oleh tim Warcap Bojonegoro, tim publikasinya. Ini semoga bisa menginspirasi pada kaula muda yang lainnya, tidak hanya di Gerakan Pramuka, untuk memberikan informasi, memberikan edukasi secara guyon, gayeng, tapi bermakna. Oke, Kak Hudi, saat ini Kak Hudi ini sebagai sekretaris Pusdikracap Kendali Sada Warcap Bojonegoro Kak Hudi ya. Iya, betul. Selain itu juga menjadi andalan Binawasa. Jadi yang sebelumnya di panel sebelumnya sama dengan narasumber kita yang sebelumnya Kak Ibad, ya Kak ya? Ya betul. Sama-sama korban dari Bina Muda ke Binawasa, karena sudah ngopeni yang muda, sekarang disuruh ngopeni yang manula. Berarti itu bisa jadi sebuah kehormatan atau mungkin pidono mulya. karena ketika kita sasaran kita adalah anak muda, anggota muda, itu mungkin untuk gaya, untuk cara itu lebih asik. Tapi kalau orang dewasa itu harus bermain dengan perasaan juga. Begitu. Tetapi semuanya kan perasaan itu dikemas dengan rasa yang semangat itu kayak itu. Betul. Seperti hari ini beberapa kegiatan sudah kita jalankan untuk kegiatan untuk anggota dewasa. Ini. Nah, sekarang gini juga Kak Hudi, kalau mungkin pasti ada perbedaan nggak ya antara dulu Kak Hudi di Bina Muda, sekarang di Binawasa, dan lebih spesifik juga sekarang juga sebagai sekretaris Pusdik, di mana ini yang punya pelatih dan juga pembina-pembina Kabupaten Bojonegoro Kak Hudi ya. Sebenarnya secara bagaimana mengelola anggota muda dan dewasa itu sebenarnya tidak jauh beda. Cuma ketika kita mengelola anggota dewasa itu ada beberapa tantangan Kak. Terutama karena anggota dewasa itu tentunya mereka latar belakangnya berbeda-beda dan memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengadakan sebuah kegiatan dewasa itu perlu timing yang cocok. Kadang sudah kita siapkan, kita tentukan, ada beberapa kakak-kakak kita yang berbenturan dengan aktivitas yang lain, kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Beda kalau ketika kita di Bina Muda, karena mereka sifatnya masih peserta didik, itu satu komando dari Kudep berangkat semua. Tapi kalau sudah anggota dewasa, itu ya perlu pertimbangan banyak. Berarti memang kalau di sini lebih concernnya nanti ke anggota dewasa Kak Hudi ya. Terus kenapa sih Kak ya, kalau kita berbicara tentang pembinaan, ini kan mesti juga tidak akan jauh dari namanya pembina pramuka dan juga pelatih pembina pramuka itu Kak Hudi ya. Nah itu
kiranya sebenarnya yang harus menjadi sebuah perhatian khusus untuk para pembina itu nanti, atau mungkin di sini dari anggota dewasa di Binawasa atau di Pusdik kiranya punya apa namanya ya, treatment khusus lah untuk menjadi pembina itu gimana kalau dia? Sebenarnya kalau pembina Bojonegoro itu secara kuantitas sudah cukup banyak secara kuantitas, karena tiap tahun itu banyak lulusan baik KMD maupun KML yang dilaksanakan mandiri maupun yang dilaksanakan oleh warga cabang. Tapi selama ini yang mungkin menjadi kelemahan kami di Binawasa, di Pusdik terutama, itu belum memiliki database yang lengkap seperti yang dulu ada di SIPA sehingga diganti di sekarang Ayu Pramuka, sehingga data-data yang sebenarnya bisa kita tarik di anggota dewasa itu tidak bisa maksimal. Nah, ini untuk meningkatkan bagaimana pelayanan data itu di Pusdik berencana untuk membuat sebuah sistem bagaimana nanti para pembina itu memiliki kesempatan untuk mengaktualisasi untuk diakui sebagai pembina, karena selama ini mereka membina dalam artian perlu kita wadahi beberapa kegiatan, dan untuk menjadi seorang pembina itu intinya sebenarnya mudah kok ketika mereka mau berkegiatan, bergaul di sebuah forum. Banyak di forum-forum Bojonegoro ini WA group maupun apa untuk wadah-wadah pembinaan. Itu Kak Niko. Sebenarnya kalau gini juga Kak Audi, kan tidak bukan berarti semua itu yang terlibat di gugus depan itu apakah itu bisa disebut sebagai seorang pembina, atau jadi seorang pembina itu harus punya kualifikasi khusus? Oke. Ini kan Niko ya, seperti seorang yang menempuh pendidikan S1 keguruan. Setelah lulus S1, apakah mereka langsung otomatis jadi guru? Kan tidak. Nah, makanya tadi saya sebutkan, sebenarnya secara kuantitatif pembina Bojonegoro itu banyak. Tapi pasca KMD, KML, itu ada sebuah tahapan lagi yang harus ditempuh sebenarnya, yaitu narakarya. Mereka melaporkan RTL-nya yang dilaksanakan selama 6 bulan, sehingga setelah 6 bulan itulah mereka disebut sebagai pembina, karena mereka akan memiliki yang namanya surat hak bina dan tanda hak bina yang diterbitkan oleh warga cabang. Nah, selama ini ketika kita tidak istilahnya tidak ngobrai terkait dengan narakarya, naratama, itu tidak ada yang mau ngurus itu, karena kembali mereka berangkat KMD, mereka berangkat KML, mayoritas bisa dikatakan 50% lah dari kegiatan itu mereka adalah korpri kan. Karena tugas dari sekolah, karena terpaksa, sehingga ya kita tidak bisa menuntut mereka ketika mereka sudah lulus kita harus narakarya dan seterusnya. Sebenarnya itu harapannya seperti itu, tapi kembali lagi kepada niatan, dan mungkin ini nanti akan bisa menjadi rujukan kebijakan-kebijakan stakeholder yang ada, mungkin dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, dari cabang dinas, bahwa sebenarnya ketika jam tambahan di lembaga itu sebenarnya yang disyaratkan bukan lagi sertifikat atau ijazah KMD KML, tapi mestinya yang disyaratkan adalah surat hak bina. Kayak guru sudah S1 tapi belum memiliki sertifikat pendidik, maka mereka belum diakui sebagai pembina profesional, guru profesional. Jadi seperti pembina atau seorang anggota dewasa yang sudah KMD KML, mereka lulus, belum tentu mereka jadi pembina kalau mereka tidak memproses yang namanya narakarya, sehingga munculnya SHB maupun THB. Jadi ini jangan salah artikan ya, korpri itu maksudnya adalah korban perintah. Oh iya, betul. Iya. Korban perintah gitu. Jadi memang kalau tadi disebutkan kalau narakarya itu syaratnya harus minimal KMD dulu. Betul.
KMD dulu. Jadi mungkin juga belum banyak yang tahu Narakarya itu apa dan sebagainya itu. Jadi setelah tahapan KMD KML itu ada kalau mungkin bahasa sederhananya masa pengembangan. Oh, masa untuk RTL selama 6 bulan membina di Gugus Depan selama 6 bulan disertai dengan sebenarnya enggak sulit juga karena hanya menyertakan kegiatan laporan kegiatan mingguan yang dilakukan dan sudah melantik kenaikan tingkat berapa, dan itu sebenarnya simpel Kak. Cuma karena mungkin selama ini mereka belum pernah mendaftarkan, belum pernah tahu alurnya sehingga mereka menganggap wah susah. Jadi ini memang lagi-lagi ini PR untuk Pusdik yang notabene katakan Niko tadi yang memiliki pembina dan pelatih Separja Bojonegoro. Ini memang PR yang berat. Bagaimana kita memiliki database seorang pembina pramuka, seorang pelatih pembina pramuka, termasuk salah satunya yang pelatih ini baru kita mulai gitu Kak. Jadi ada yang namanya istilah di tahun 2026 awal ini kita mengadakan kegiatan yang namanya penyegaran pelatih. Jadi pelatih Bojonegoro itu ada 100 lebih Kak. 100 lebih. Tapi lagi kita undang untuk penyegaran itu untuk menentukan pelatih aktif. Ada berapakah yang aktif? Nah, ini nanti akan terseleksi oleh alam. Karena ya kembali lagi, mereka yang lulusan yang memiliki ijazah itu belum tentu aktif di tahun itu. Mungkin karena di tahun itu ada kesibukan yang luar biasa, mereka memilih off dulu, nanti di tahun berikutnya baru gabung. Dan yang perlu digarisbawahi kakak-kakak, baik kakak-kakak pelatih maupun kakak pembina, masa SHB, THB, SHL, THL itu adalah 3 tahun. 3 tahun, masa berlakunya 3 tahun. Berarti setelah 3 tahun harus memperbarui. Kayak guru kontrak lah. Ada yang 5 tahun, ada yang... Kalau untuk memperbarui itu harus penyegaran dulu atau? Sebenarnya tidak. Tidak harus. Tidak. Ketika mereka aktif, mereka setelah 3 tahun aktif, keaktifannya itu ditunjukkan laporan laporan tahunan ke Kwarcap, dalam hal ini ke Pusdik. Mereka dalam 1 tahun ini aktif, tahun berikutnya aktif, tahun ketiga masih aktif, secara otomatis mereka akan diperpanjang untuk SHB. Karena ini hal yang perdana, maka konsepnya Kak Niko untuk insya Allah di tahun ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang untuk mewadahi sebagai jembatan mereka mendapatkan SHB. Karena kalau kita nunggu mereka store Narakarya, nggak store, maka kita konsep akan melaksanakan sebuah kegiatan mungkin penyegaran pembina, nah yang nanti outputnya setelah mereka mengikuti kegiatan pembina, mereka akan kita mendapatkan fasilitas yang namanya SHB, THB. Sebenarnya bukan syarat untuk THB, SHB harus mengadakan penyegaran pembina, tidak. Tapi syaratnya adalah mereka Narakarya. Tapi kalau kita menunggu menjemput mereka Narakarya, ya mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan kita tunggu ya tidak akan ada pembina Bojonegoro ini yang memiliki SHB. Tapi sebenarnya itu kalau untuk membuat Narakarya itu sebenarnya sudah ada panduan atau apa ya setelah kursus itu Kak Uji? Sudah ada. Ya. Dan itu materi Narakarya itu disampaikan ketika KMD. Di akhir itu ada RTL dan ada beberapa memang yang sudah pasca KMD KML itu langsung didampingi Kak. Jadi langsung didampingi oleh pelatih damping, pelatih konsultan yang akan mendampingi proses Narakarya. Oh gitu. Sekarang itu berarti ada istilahnya kayak gitu Kak Uji? Iya. Kalau seingat saya itu dulu saya waktu KMD, habis KMD itu kelihatannya enggak. Nah, inilah. Sekarang beda ya? Betul, itulah yang saya sampaikan tadi bahwa PR Pusdik. Jadi termasuk di sini adanya kegiatan penyegaran pelatih, nanti akan muncul pelatih aktif dan pelatih-pelatih yang aktif nanti akan didistribusikan sesuai dengan korwilnya masing-masing. Jadi ada 4 korwil nanti Kak untuk pelatih itu kita petakan menjadi 4 korwil, dan di korwil nanti pelatih yang aktif di korwil tersebut akan melakukan pendampingan atau bisa jadi bahasa mungkin bisa kita kasih istilah pelatih konsultan yang silang. Jadi ranting ini
akan diisi oleh pelatih lain biar tidak jeruk makan jeruk. Oh, Biasanya karena kalau didampingi oleh pelatih di ranting tersebut, penak-penakan bae lah itu kan. Maka kita upayakan untuk menjaga mutu dan kualitas. Kita nanti akan pelatihnya itu kita silang untuk pendampingan di pembina-pembina. Harapannya ini tidak hanya untuk pembina, tapi bagaimana sampai ke gugus depan. Yang endingnya nanti termasuk bagaimana gugus depan yang ada di Bojonegoro ini sehingga memiliki pramuka Garuda. Berarti di sini kan lebih perannya di Pusdik itu selain melakukan pembinaan itu juga mengakomodir itu kayak untuk mendistribusikan juga ke gudeg-gudeg itu ya. Betul. Nah, karena memang kalau mungkin di sini yang menjadi sebuah pertanyaan juga Kak Udi, itu kan tidak semua gudeg kan juga paham terkait dengan dan tidak tadi ya berkaitan dengan pembina yang punya tersertifikasi oleh Pusdik dan sebagainya itu. Lah kalau gudeg ini ingin mengakses itu harusnya bagaimana Kak? Sebenarnya ini sudah kita lakukan yang namanya kegiatan orientasi Mabigus. Harapannya informasi yang dari WhatsApp dalam ini Pusdik terkait dengan bagaimana mekanisme pembinaan di Gugus Depan itu sebenarnya kita sampaikan. Tapi lagi-lagi ketika ada kegiatan yang namanya pramuka itu Gugus Depan diundang, walaupun itu atas namanya langsung kita undang kepala sekolah atau Mabigus, diwakilkan Kak, diwakilkan pembina. Jadi kebijakan mestinya ada di Kamabigus yang diberangkatkan pembina mau laporan nggak berani Kak. Karena nanti akan menguntungkan pembina itu sendiri sehingga harapannya kan kebijakan itu dari Kamabigus sehingga pembinanya bisa di-pressing daripada nantang perkara aku laporan yang semenengahan gitu. Itu Kak. Jadi memang itulah dilemanya di anggota dewasa karena ada pembina, ada Mabigus. Itu termasuk sasarannya juga di Pusdik. Ada orientasi Mabigus, ada orientasi Pamong Saka dan seterusnya itu kadang di Pusdik dan itu bagian dari garapan dari pengawasan. Jadi kan memang sebegitu vital ya peran pembina di sini ya sehingga memang Pusdik sebegitu concern di sana itu kayak. Betul. Nah, karena memang kan begini juga Kak Udi. Jadi sebenarnya kalaupun nanti terjadi ini berhasil kan tergantung juga kepada peran dari seorang pembina. Betul. Gitu Kak Udi ya. Yeah. Nah, terus sebenarnya itu di sini kan yang namanya Pertadidis sekarang kan dengan adanya kebijakan gerakan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, itu kan pasti jumlahnya kan akan sangat banyak. Sebenarnya idealnya itu seorang pembina itu punya ukuran berapa banding berapa itu kan? Oke, kita berbicara ideal ya. Gugus Depan itu sebenarnya kan kita awal dari Gugus Depan. Gugus Depan itu sebenarnya harus terpisah. Ada Gugus Depan Putra, ada Gugus Depan Putri. Berarti otomatis harus punya pembina putra dan pembina putri. Jadi Gugus Depan Putra, Gugus Depan Putri itu kalau di Siaga ada yang namanya perindukan, di Penggalang ada yang namanya pasukan, di Penegapan Dika ada yang namanya ambalan. Nah, di ambalan pasukan perindukan itu ada batasan maksimal rasio pembina. Maksimal pembina itu membina 32 peserta didik. Karena ini berarti ketika 32 peserta didik itu terdiri dari 4 barung, 4 regu, 4 ambalan. Sehingga kalau kayak 4 sangga. Kalau kayak sekolah yang siswanya ratusan bahkan ribuan, kalau hanya dibina 1 orang, ya tidak akan bisa maksimal. Rasionya ya harus 32 peserta didik, 1 pembina. Kalau itu dilakukan, insya Allah ya kualitasnya akan terjamin. Nah, ketika kita berbicara itu sebenarnya kuantitas ada Kak, tapi rata-rata korupsi tadi, korban perintah tadi, ketika mereka sudah kembali ke Gugus Depan, ini yang ada di Bojonegoro, yang ada di lapangan terutama, ini mereka hanya sebagai memiliki peran, tapi kadang langsung didelegasikan kepada orang yang tidak
memiliki kualifikasi. Contoh mungkin penegak pandega disuruh ngajar siaga, penggalang untuk membantu sebenarnya. Tapi itu lebih baik daripada tidak latihan. Tapi dalam artian itu harus dalam kontrol pembina yang memiliki kualifikasi. Mungkin karena keterbatasan tadi kan Niko, karena rasio sehingga SMA ini ya, SMP ini sebenarnya butuh 8 pembina contoh. Karena di sekolah hanya ada 2 pembina, maka yang lainnya diambilkan oleh penegak pandega. Dan sebenarnya lagi yang menarik, sebenarnya sekarang ini sudah diwadahi oleh Kuartir Nasional untuk penegak pandega itu bisa membantu membina ketika mereka sudah memiliki kualifikasi KIM. Oh, ada lagi ya? Ada lagi, kursus instruktur muda. Nah, ini termasuk garapan Pusdik yang nanti itu sebenarnya garapan Pusdik kerjasama dengan Bina Muda. Karena penegak pandega itu adalah wilayahnya penegak Bina Muda. Berarti kalau mengenai syarat utama atau apa ya istilahnya, kalau tadi kan kalau usia pandega itu kan usianya maksimal 25 ya. Berarti itu belum layak untuk dikatakan sebagai seorang pembina. Belum, gimana? Belum. Seandainya kok ada peserta anggota dewasa yang sudah melaksanakan KMD. KMD itu sebenarnya kan harus usianya 22 tahun. Nah, ketika mereka lulus, maka karena di KMD itu mereka statusnya adalah pembina. Kalau KMD itu statusnya adalah pembina satuan. Mereka berarti menangani regu karena mereka masih satuan. Tapi kalau KML itu pembina Gusdupan. Jadi mereka menjadi apa? Core of the core-nya pembina. Poe pembina. Jadi ketua Gusdupan lah. Jadi ketua Gusdupan nanti akan membawa pembina satuan. Ya, contoh ketika Gusdupan besar ada banyak peserta didik, maka nanti akan ada pendistribusian pembina satuan yang akan menangani di pasukan-pasukan itu. Nah, ini yang menjadi PR lagi karena ini adalah kayak KIM, kayak itu adalah program Kuartir Nasional. Untuk sementara Bojonegoro ini belum ada Kak untuk yang program KIM. Nanti mungkin kita akan coba komunikasi dengan Bina Muda karena di lapangan Kak banyak yang kita jumpai SD, MI, SMP, MTS itu yang bina adalah mereka penegak pandega. Itu adalah kesempatan mereka mengabdikan diri, tapi ini perlu kita legal formalkan sehingga mereka secara kualitas memang mungkin sudah memiliki, tapi secara pengakuan secara hukumnya ini harus kita sertai dengan kegiatan yang juga. Karena kan kalau sebenarnya kan untuk di pramuka itu sistem pembelajaran belajar sambil melakukan, learning by doing. Nah, kalau mungkin kan di sini ya harusnya itu Kak, salah satu inovasi bagus sebenarnya kalau selama walaupun masih usia peserta didik harusnya itu juga langsung membantu membina di sana. Nah, ini kan harusnya juga dapat fasilitas juga di sini kan kayak gitu. Betul. Berarti ini baru akan menjadi sebuah rencana kayak. Iya. Kemarin sebenarnya sudah sempat kita tawarkan ke beberapa gugus depan yang sudah biasa mengadakan KMD tapi usianya masih penegak pandega, kita tawarkan untuk program ini dalam artian yang lebih cocok penegak pandega itu sebenarnya adalah KIM, bukan KMD, KML. Tapi kalau secara Kuartir Nasional itu ada gugus depan yang notabene gugus depan itu skalanya nasional masih mengadakan KMD, KML. Kita yang di bawah, yang di Kuartir cabang mau mengarahkan, mau istilahnya mau langsung mengalihkan itu kan juga tidak enak karena yang secara skup nasional saja yang penegak pandega masih diperkenankan untuk KMD, KML. Berarti kalau di sini untuk menjadi anggota dewasa itu berarti harus menyelesaikan usia pandega. Betul. Kalau sudah menikah sebelum pandega? Itu berarti bisa Kak? Bisa, terkecuali itu. Itu berarti dewasa prematur. Dewasa belum waktunya. Boleh. Itu karena dewasanya bukan karena usia.
tapi dewasanya karena status. Satu. Mungkin Kaniko termasuk korban enggak ya? Enggak. Saya tuh dulu kebetulan usia 25, alhamdulillah nikah. Ya, berarti sesuai. Patuh pada program. Itu. Sama ini Kak Udi mungkin menjadi sebuah cerita klasik lah Kak Udi itu. Kalau nggak salah itu masih saat ini mungkin banyak cerita bahwa saya di gugus depan itu banyak yang merasakan saya itu loh Kak, kalau di sekolah, kalau di gugus depan latihan dulu PBB ya, itu gimana Kak? Itu termasuk ya tadi pembina yang dikirim, yang sudah dikursuskan, guru yang sudah dikursuskan tidak mengaktualisasi apa yang mereka dapatkan ketika kursus. Atau bisa jadi pembina tersebut ngambil pembina lain, atau bisa jadi karena itu budaya mau buat terobosan baru, timbang repot bes. Sehingga memang betul kan Niko, yang selama ini yang dikenal masyarakat luas kan pramuka itu isinya tepuk, nyanyi, PBB, tepuk, nyanyi, PBB. Padahal sebenarnya luas banget. Ketika kita merujuk di kurikulumnya pramuka, kita kan ada SKU, SKK, itu ketika mereka mau bedah itu sangat luas, dan itu sebenarnya tidak berat juga. Sebenarnya tidak harus lulusan KMD KML. Kalau materi-materi itu sudah materi keseharian di gugus depan sebenarnya, di sekolahan itu sudah disampaikan. Kayak mungkin di SKU itu kan ada yang namanya rukun Islam, rukun iman. Itu kan tidak harus lulusan KMD kan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa di anggota dewasa, ini kita keluar dari pembina ya, di anggota dewasa itu kan ada istilahnya anggota kehormatan, dalam artian tidak harus anggota profesional, bukan anggota yang latar belakangnya adalah profesional. Contoh ketika di gugus depan kok butuh kaitannya dengan mungkin pembinanya tidak fak di renang mungkin. Boleh pembina menggandeng guru olahraga untuk gitu ngasih materi renang. Pembina tidak mempunyai skill kaitannya dengan hastakarya mungkin. Ada salah satu wali murid yang mempunyai home industry terkait dengan mungkin batik apa, bisa kerjasama dengan itu. Sebenarnya kalau kita mau seperti itu pembina enak, tinggal berarti kalau seumpama ketika idealnya latihan di gugus depan itu ya harusnya ya pacuannya di SKU gitu. Betul. Ya. SKU karena atau mungkin SKU-nya isinya PBB Kak. Berarti dari beberapa putri yang ditandatangani hanya PBB saja. Ya bisa jadi. Karena mungkin gugus depan itu mau membuat gugus depan unggulan PBB lah. Jadi di sini harus dipahami juga ya dari pembina-pembina atau mungkin adik-adik kita yang di gugus depan bahwasanya betul. Idealnya latihan pramuka itu ya harusnya ya sesuai dengan SKU. Gitu, kalau SKU tuntas minimal kalau di penggalang pramu sudah tuntas, mereka sudah boleh memulai untuk SKK. Ketika ada anak yang memiliki SKU katam di luar kepala semua, mereka bisa kok di SKK. SKK juga luas banget. Sehingga harapannya memang pramuka itu kan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan keluarga, dilaksanakan di luar pendidikan sekolah, dilaksanakan di alam terbuka. Ya, yang selama ini yang menjadikan kenapa toh pramuka kok nggak menarik? Karena tidak ada bedanya mereka latihan pramuka dengan mereka sekolah. Ya kembali lagi diajak masuk kelas, diajak seperti tadi mungkin setelah upacara pembukaan latihan PBB sebentar, terus masuk kelas klasikal biasa kayak sekolah, terus dikasih tepuk, nyanyi, terus dikasih yel-yel, pulang, besok lagi seperti itu lagi, besok lagi seperti itu lagi. Ketika mau ada kegiatan baru SKU-nya dikebut. Nah itu yang sehingga anak-anaknya bosen Kak. Waktu ada kegiatan mau berudah, waktunya 3 minggu ini harus tuntas. Ya, ngeluh ya. Nah, padahal sebenarnya SKU itu yang
perlu digarisbawahi lagi Kak Niko, SKU itu penempuan, bukan ujian. Nah, ini yang membuat pramuka tidak menarik bagi anak-anak, bukan peserta Maksudnya didik. ujian itu gimana, Kak? Ujian itu dibuat kayak ujian sekolah. Besok kita akan melaksanakan ujian SKU. Silakan maju satu-satu menghafalkan dasar Dharma. Oh, makanya itu mungkin ada istilah perkemahan penemuan SKU. SKU atau mungkin bantara atau apa itu ya. Itu mungkin ya betul. Padahal sebenarnya kita ambil contoh saja. Ambil contoh ketika di SKU itu ada azan. Mereka bisa melafalkan azan. Tidak harus mereka kita panggil, Kak. Silakan deh ujian azan. Tidak harus. Ketika kita sudah tahu anak itu ketika di sekolah setiap sholat zuhur sudah azan, tinggal dipanggil saja, Kak, di SKU-nya bawa. Besok tak tanda tangani azan karena sudah ditempuh. Berarti tidak harus pada waktu latihan kita ketika kita menjumpai dimanapun bisa kita menandatangani. Bisa. Oh. Termasuk kerjasama dengan mungkin contoh ketika SKU-nya kegiatan keagamaan contoh kerjasama dengan Pak Yai yang di rumah, kerjasama dengan TPQ Dinia yang di rumah. Pak, tolong ini ada nama-nama ini dipantau dalam mungkin rukun Islam, rukun iman, syahadat, bagaimana merawat jenazah dan seterusnya. Itu ketika mereka sudah di TPQ-nya sudah bisa, ya langsung saja ditandatangani. Tapi harus dalam pantauan pembina, tetap harus kontrol pembina. Yang melegal formalkan tanda tangan tetap pembina. Tapi yang menguji adalah boleh orang profesional. Oh, makanya mungkin ini ada sebuah kebijakan di mana satu pembina itu membawai 32. Ya. Sehingga mungkin kontrolnya bisa lebih bisa lebih bagus itu kayak. Kalau di luar rasio ya satu pembina nangani 100 saja itu sudah harus overload, Kak. Yakin harus overload. Nah, karena kalau 100 ya, kalau sekolah yang besar itu Kak, yang siswanya sampai satu angkatan 500 kan juga ada. Makanya kayaknya biasanya kalau siswanya sudah seperti itu, pembinanya ambil zona nyaman aja, wes biar Dewan Penggalan, Dewan Ambalan yang ngasih materi, pembinanya duduk, karena seandainya pembinaan turun juga lempok. Nah ini PR kita, Kak, termasuk nanti insya Allah kita akan coba ada pemetaan pembina, kita akan coba pendataan pembina, jadi gusupan mana yang tidak ada pembina, gusupan mana yang pembinanya ada pembina tapi tidak aktif, karena pada dasarnya nanti ke depan insya Allah mohon doa restunya kakak yang lain, Pusdik akan mencoba untuk menata, memetakan pembina itu sehingga bisa kita ketahui pembina di Bojonegoro berapa, pembina aktif di Bojonegoro berapa. Berarti pembina itu berapa, itu mereka yang lulusan KMD-KML. Pembina aktif itu berapa, berarti mereka yang memiliki SHB. Kalau ditanyakan Niko sekarang, Pak tanya saya, Kak, Bojonegoro pembina aktif berapa? Tidak ada. Karena tidak ada satupun pembina di Bojonegoro ini selama saya menjadi Pusdik 2 periode, berarti 10 tahun, ini belum pernah menerbitkan yang namanya SHB, THB. Dan belum pernah mengadakan pendataan. Nah ini harapannya di 2026 ini nanti kita akan mencoba di kepengurusan yang baru ini, semangat yang baru, spiritnya Kak Nurul ini, baik penataan di anggota muda, anggota dewasa, ini kita coba untuk penataan kembali sehingga harapannya Pramuka Bojonegoro ini tertata, terinventarisir data-datanya, sehingga ketika suatu saat kita dibutuhkan sebuah kegiatan, kita sudah tahu pembina siaga ini berapa sih, sudah sesuai rasionya belum. Kalau sampai saat ini kita tidak bisa metakan, Kak, apalagi kursus yang dilaksanakan KMD yang dilaksanakan sebelum tahun 2000, sudah sebelum tahun 2018 itu mereka belum penjurusan. Jadi KMD dulu sebelum 2018 itu kan KMD itu saja, belum ada siaga, penggalang. Saya dulu KMD-nya juga masih umum. Setelah 2018 adanya Jupran 048 tahun 2018 itu sudah dipetakan kan itu. Jadi kita sudah bisa memetakan pembina siaga Bojonegoro berapa, penggalang berapa, penegak berapa. Tapi lulusan sebelum itu kalau kita data, tapi kita nggak tahu, belum tentu mereka yang dulu ketika ikut KMD sekarang masih ditugaskan di SD. Bisa jadi mungkin ketika
dulu ikut KMD itu adalah pembina mahasiswa di SD, tapi ketika diangkat menjadi guru di SMA, berarti otomatis mereka adalah pembina penegak. Nah, itu yang perlu nanti kita coba harus sesuai golongan berarti kayak. Ya, betul. Kalau mungkin melihat sekarang itu kan mungkin sudah enggak apa ya, gugus depan itu mungkin dulu kan hanya concern atau 3. Sekarang kan juga ada lagi namanya Gudeperti. Nah, itu kan juga kalau nggak salah masuk dalam di pembinaan apa namanya kuartir cabang langsung ya. Nah, itu kan nanti kan otomatis untuk pembinanya kan harusnya juga ada golongan Pandega. Nah, itu kira-kira nanti Pusdik bagaimana? Nah, itu Kak, yang selama ini untuk kegiatan terutama pembina penegak Pandega itu masih minim banget karena memang selama ini ketika kita mengadakan kursus itu membuka pembina untuk jurusan Pandega itu juga minim peserta. Ya udah ada. Kemarin ngadakan yang penegak saja juga minim. Nah, ini harapannya nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan instansi-instansi terkait, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, cabang dinas untuk bagaimana sih memetakan pembina-pembina yang ada di depan. Karena yakin nggak ketika kita kuartir cabang hanya berjalan sendiri tanpa bermitra merangkul instansi yang memiliki kekuatan penuh, itu kita agak susah. Sehingga nanti harapannya kita bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memiliki gugus depan. Tapi pada akhirnya sebenarnya gugus depan itu tidak di sekolah, Kak. Tapi memang di Indonesia ini kan gugus depannya harus melekat, ya pokoknya ya sekolah ya gugus depan. Itu ya untuk merubah mindset kayak gitu itu saya sendiri juga kadang susah membedakan. Iki enek gugus depane toga, ya pembina ku ya guru ya pembina, edarane pramuka sing gawe ya kepala sekolah. Masih banyak. Padahal edaran pramuka, kalau kegiatan pramuka sebenarnya cukup yang membuat edaran adalah gugus depan karena sebenarnya yang memiliki gugus depan itu bukan kepala sekolah tapi adalah ketua gugus depan. Gitu. Ya, tadi kenapa saya kok tanya untuk golongan Pandega? Kan dulu saya KMA kan Pandega. Dan sekarang nganggur. Oke, siap. Ini ada perti-perti yang nanti siap menerima Kak Niko ini. Nanti saya tawarkan ke perti-perti yang mestinya gitu Kak. Mestinya harusnya gitu. Jadi maksud saya perti-perti itu yang memiliki kegiatan KM ya, kegiatan mahasiswa pramukaan mestinya mencari pembinanya mestinya yang lebih spesifik, harus yang berlatar belakang KML-nya adalah Pandega. Oke. Kalau maksone nggak ada ya minimal turun 1 strip lah. Penegak. Nah, ini yang rawan itu ketika perti dipegang oleh pembina yang latar belakang kualifikasinya pembina yang sangat bawah. Dalam artian bukan bawah kualitas loh ya, tapi bawah di tingkatan pembina di siaga. Itu kan jomblang nggak? Dalam artian terbiasa yang dihadapi anak-anak terus dihadapi mahasiswa itu kan juga jauh. Maka pembina yang aman sebenarnya kakak ini yang mendengar saya, pembina yang aman itu adalah pembina penggalang. Naik bisa, turun bisa, aman. Tapi ada Kak, satu pembina itu memiliki siaga punya, penggalang punya, penegak punya, itu ada. Karena ketika ada KMD, ada. KMD siaga ikut, saking cintanya pramuka. KMD penggalang ikut, KMD penegak ikut. Nah, itu ada. Sehingga ketika ada acara prestasi siaga, acara siaga yang dipakai ya pita hijau, ada jamburi yang dipakai pita merah, ada raimuna yang dipakai pita spesial semua berarti. Itu gak apa Kak ya? Karena korpri lagi Kak. yang lainnya tidak ada yang siap diberangkatkan. Pusing kulino malu pramuka lo budal naik. Karena memang tadi Kak, jadi di pramuka itu sebenarnya PR-nya banyak banget. Karena ketika pembinanya itu sudah bagus penataannya, kualifikasinya sudah sesuai, tapi di jajaran MABI dalam tanda kutip adalah gugus sekolah itu tidak mendukung,
ya percuma, nggak akan bisa jalan. Nah, bagaimana ini bisa mengumpulkan kepala sekolah itu yang agak susah. Ini kalau tidak nanti mungkin Kak Farcap langsung yang mendatangkan kepala sekolah, kayaknya agak sulit lah. Nanti biar itu Kak Nur. Tanya bisa, ya. Dulu kan sudah pernah mengumpulkan kepala desa. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Cuma nunggu waktu yang tepat lah mungkin. Iya, harapan kita semuanya bisa sesuai dengan arah. Karena memang kan Ibu, dinamika Pramuka Bojonegoro ini kan dari tahun ke tahun kan progresnya kan termasuk bagus lah, dalam artian tidak hanya di pembinaan anggota muda, dewasa, semuanya termasuk sekarang di sarana prasarannya juga sudah mulai kelihatan lah. Mungkin gini juga Kak Udi, ini mungkin jadi yang terakhir lah. Ada istilah yang namanya pembina, ada yang pelatih. Nah ini kalau sepengetahuan saya ketika di buku Jepang beberapa itu ada loh Kak yang mengatakan bahwasanya pembina itu yang di luar adalah pelatih. Sebenarnya makna pelatih itu, perbedaan pembina dan pelatih itu apa? Oke, betul kan Ibu. Malah saya sempat diskusi juga dengan pembina ya, bahwa pelatih itu di bawahnya pembina kan gitu. Berarti pembina anak atau orang yang dari luar yang mengadakan latihan itu namanya pelatih. Sehingga yang asli dalam itu adalah pembina. Ini yang salah kaprah. Bahwa pembina itu, yang dikatakan pembina itu adalah seorang anggota dewasa yang memiliki kualifikasi minimal KMD, KML. Lah, kalau pelatih justru di atasnya kan Niko. Mereka yang memiliki kualifikasi lulusan KPD, KPL. Jadi pelatih inilah nanti yang akan menggodok pembina-pembina ini. Jadi untuk ke tahapan ke KPD harusnya harus punya kualifikasi apa dulu? KML. Ini jenjang-jenjang ini harus berurutan, tidak boleh setelah KMD terus aku pengen KPL, tidak boleh, tidak bisa. KMD ke KML minimal itu harus 6 bulan. KML ke KPD 6 bulan. KPD, KPL ke 6 bulan. Kok ada pelatih mungkin atau pembina mungkin yang karena saking semangatnya dalam waktu 3 bulan bisa menempuh KMD, KML itu berarti sulapan kan? KPD, KPL atau KML belum 6 bulan kalau sudah KPD itu berarti sulapan. Kalau tidak punya orang dalam itu biasanya susah. Bahasa guyone gitu. Dan ketika yang Kak Niko sampaikan tadi, maka pembina-pembina yang dari luar itu sebenarnya juga tetap pembina. Bukan pelatih. Tapi memang ini istilah yang mungkin perlu kita ganti. Kalau anak-anak setiap minggu itu mestinya bukan latihan, pembinaan. Karena yang menangani adalah pembina. Pembinaan pramuka, bukan latihan pramuka. Ini adalah pembinaan pramuka. Karena kalau latihan itu lebih ke fisik, pramuka itu kan endingnya di karakter kan. Maka di situ sebenarnya yang cocok ya pembinaan, karena yang digodok adalah mental, yang digodok adalah karakter. Pembinaan. Tapi kok kayak kalau memang belum lazim itu diumumkan Mbak. Anak-anak besok kita akan pembinaan pramuka itu yuk kayak gimana gitu Kak. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, itu istilah-istilah yang salah kaprah itu tidak kita benahi dari sekarang, maka selamanya akan salah. Sehingga betul yang disampaikan Kak Niko tadi, kenapa pembina yang di luar itu disebut pelatih? Karena mereka yang melatih anak-anak. Peserta didiknya yang latih itu, maka sebutannya pelatih. Padahal sebenarnya itu pembina itu istilahnya yang menyetak itu pelatih. Sekarang istilahnya dibolak-balik. Ya. Dan yang perlu diketahui kakak-kakak, yang ini terutama kakak-kakak yang sudah memiliki kualifikasi pelatih, bahwa pelatih itu idealnya harus memiliki gugus depan. Pelatih itu harus memiliki gugus depan. Kadang Kak ada mungkin sing wis rumangsa dadi pelatih terus tidak mau lagi terjun ke peserta didik. Sehingga kalau kasusnya seperti itu Kak,
kita tidak akan tahu bagaimana pola pembinaan pramuka yang peserta didik, sehingga kadang kita orientasinya cuma ke pembina, tidak bisa ngasih solusi ketika peserta didiknya kayak gini, pembinanya harus gini. Enggak, karena pelatih nggak punya laboratorium, maka pelatih itu idealnya ngapun begini kakak pelatih itu harus punya laboratorium. Minimal Kak, kalau tidak bisa aktif latihan seminggu sekali dampingi adik-adik, ya minimal ya sebulan sekali lah bisa dampingi pembina-pembina untuk di minggu depan. Mungkin ini karena keterbatasan waktu kalau itu ya, karena memang kita ya tadi sesuai dengan kualitas daripada ini durasi kita nggak panjang lah. Nah, kiranya itu nanti ini Kak Udi ada mungkin hal-hal yang disampaikan event atau harapan dari Binawasa ataupun Pusdik dalam 1 tahun atau 1 periode ini gimana? Terima kasih Kak Niko. Ini kemarin sudah kita coba Pusdik melaksanakan rapat untuk menyusun strategi terutama 1 tahun ini. Yang pertama, kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini, yang pertama adalah pendataan tadi. Kita akan mencoba mengadakan pendataan ke baik pembina atau pelatih. Kita akan coba mencari mitra untuk sistem Kak. Jadi selama ini kita masih basisnya manual, itu ketika kena banjir kuarcap, maka kita coba upaya untuk sistem. Yang kedua, ini akan mencoba dan akan melaksanakan yang orientasinya nanti pembina itu memiliki SHB. Baik nanti kita coba dengan pendekatan pertama dengan kegiatan dulu, ataukah nanti kita balik Kak. Bisa kita mengadakan kegiatan yang outputnya mereka mendapatkan SHB, SHL, atau kita balik. Kita buka pendaftaran SHB, SHL, yang punya SHB, SHL baru kita godok. Nanti kita coba 2 format itu mana yang lebih cocok kita terapkan di tahun ini. Karena kalau saya khawatir kalau ada kegiatan terbitnya SHB, nanti ada yang SHB itu tidak ada syaratnya mengikuti kegiatan. Nah, itu, maka kita coba nanti formula-formula mana yang cocok, kita akan diskusikan dengan pimpinan, dengan stakeholder yang ada. Harapannya memang di tahun ini kita concern ke bagaimana pendataan pembina, pendataan pelatih yang ada di partai cabang. Oke, terima kasih Kak Udi. Atas waktunya, sibuk sekali. Macak sibuk. Ini saya nyulik di tengah-tengah kegiatan. Okay. Semoga nanti ke depan para pembina kita di bawah naungan Binawasa dan Pusdik di periode ini bisa semakin berkualitas. Siap. Sehingga nanti bisa melahirkan kader-kader pramuka yang sesuai dengan output atau tujuan akhirnya adalah di karakter tadi. Betul, ya. Oke, sungguh luar biasa pembahasan pada kali ini di episode ini dengan Kak Udi. Barangkali kita sambung lagi untuk pembahasan yang lain Kak Udi. Siap. Kalau ada waktu kan Ibu. Oke, jangan lewatkan sekali lagi untuk episode-episode di Candu, di mana setiap obrolan ini akan menginspirasi kita semua sehingga tidak bisa kita lewatkan bersama-sama.